Banyak orang yang bilang kalau kamu mau berdoa itu harus dalam kondisi santai gitu. Relax itu kenapa? Karena gelombang otaknya, Mas. Gelombang otak. Ya, gelombang otaknya ke bawah sadar. Di situ juga ada intuisi, ada keyakinan, ada macam-macam. Powernya lebih besar sih. Itu makanya sholat tahajud kan lebih manjur karena kan itu di gelombang theta antara alfa dengan theta. Makanya saya belajar kemana banyak teknik yang dilakukan untuk gelombangnya di theta dan alfa gitu. Makanya kalau misalnya kita punya kesadaran bahwa di awal itu hidup itu perjuangan, waduh. Jadi ngubahnya ya harus dalam kondisi santai ya. Ya. Relax ya. Relax, harus santai, relax. Hidup perjuangan terus berjuang terus ganti ya. Hidup itu pasti enak gitu ya. Iya, hidup adalah apa? Misalkan adalah kekayaan. Iya. Mati gini Mas, orang-orang yang berhasil pasti kan santai dan tenang. Iya. Gitu loh. Kenapa orang yang kemerungsung, yang panikan itu? Betul. Gagal, karena dia nggak pernah mencapai di level gelombang otak yang santai itu. Tapi akhirnya ketika kita sudah melewati fase-fase yang kemerungsung, yang kekhawatiran tadi ya, kadang kita melihat di lingkungan kita ada orang-orang yang di fase, oh ini baru segini, itu kita bisa ya? Kita bisa loh, dia lagi fasenya ini. Iya. Dikiranya dengan cara itu dia akan mendapatkan lebih banyak, padahal justru sebaliknya. Iya, karena itu yang berkaitan dengan ini Mas, kesadaran rendah bisa dialami oleh kesadaran tinggi. Gitu. Jadi kalau misalkan diurutkan, tadi Mas Hendra juga nanya tentang pikiran juga ya, supaya teman-teman clear ya. Jadi saya juga belajar dari David R. Hawkins, ya, yang terkenal dengan buku vibrasi, force dan power gitu ya. Nah itu sudah diteliti sama 20 tahun. Nah di bukunya yang Healing and Recovery itu kan membahas tentang kesehatan versi vibrasi. Nah akhirnya saya ketemu pikiran, perasaan, kesadaran, terus itu urutannya gini. Kaki ini tidak bisa mengalami dirinya sendiri. Dia nggak tahu bahwa dia kaki. Dia hanya bisa dialami oleh panca indera. Gitu. Nah, panca indera ini tidak bisa mengalami dirinya sendiri. Dia bisa dialami oleh apa? Pikiran. Jadi adanya kaki itu karena terbentuk dari bisa di penglihatan, bisa diraba. Oh, yang begini ini kaki. Gitu. Nah, pikiran nggak bisa mengalami dirinya sendiri, Mas. Dia harus dialami oleh apa? Kesadaran. Gitu. Jadi pikiran nggak bisa ngalamin sendiri. Yang bisa ngalamin pikiran adalah kesadaran. Makanya di istilah orang nggak sadar-sadar nggak berubah karena pikirannya masih sama. Kita ada kesadaran baru, ini bisa menguasai pikiran. Gitu. Jadi kesadaran itu bisa mendikte pikiran karena dia di atasnya pikiran. Nah, kesadaran rendah bisa dialami oleh kesadaran tinggi. Makanya tadi bilang orang di level bawah itu tadi dia kesadarannya masih rendah. Dia tidak tahu bahwa dia sedang rendah. Tapi karena masih dalam melihat di kesadaran yang lebih tinggi bisa mengalami yang itu gitu loh. Sadar, begitu tuh masih begitu ya itu karena kesadaran rendah bisa dialami di kesadaran yang tinggi. Mengapa Om Bimo itu milih ilmu vibrasi? Kenapa nggak milih ilmu pengembangan diri lainnya itu? Jadi sebelum vibrasi kan sudah belajar pengembangan diri banyak hal begitu. Terus kemudian kenapa vibrasi? Karena ternyata sudah diteliti selama 20 tahun dan penelitiannya kan di luar negeri ya. Kalau orang Indo, bukan Indo ya, Konoha lah. Kalau di negeri Konoha ngapain neliti perasaan gitu loh, kayak kurang kerjaan. Tapi itu 20 tahun diteliti, bahkan lebih ya, 29 sekian ya, hampir 30 tahun. Itu sampai bisa dibilang rumus kehidupan. Awalnya saya tuh nggak percaya bahwa kemiskinan itu karena vibrasi force, saya nggak percaya. Begitu saya dalami terus-menerus, ternyata vibrasi force bikin orang miskin. Atau misal kaya, dia nggak bahagia, keluarganya kacau dan sebagainya. Jadi problem-problem dalam kehidupan ketika saya bedah di tabel vibrasi semuanya sumbernya ke sana gitu. Sampai mau ke arah mana kan kesannya kayak cuma materi doang, ke arah spiritual. Di tangga paling tinggi itu kan pencerahan gitu. Itu sudah sangat spiritual kepadanya. Gitu. Jadi akhirnya dari segala ilmu pengembangan diri yang saya kumpulkan, dari saya banyak belajar, selalu arahnya ke vibrasi. Saya ngamati orang berhasil, orang gagal, ternyata hanya force dan power. Orang yang dominan force rata-rata gagal, dalam artian gagal tidak harus miskin ya, bisa jadi kaya tapi keluarganya yang gagal, bisa jadi kaya tetapi happiness-nya yang gagal. Nah, kalau orang yang berhasil itu artinya ya kaya ya bahagia gitu loh. Itu orang yang dominan di power gitu. Jadi akhirnya ya sudah, saya benar-benar konsen di situ. Dan itu ketika ada yang konsultasi,
yang sering ditipu oleh apa, saya bukakan tabel itu, sampai bilang kehidupan sesimpel ini ya gitu. Kenapa saya tahu baru sekarang gitu? Vibrasi itu gitu. Jadi nyaman banget sama vibrasi gitu.